Arisannya hari ini apa? Apa? Arisan. Tanggal berapa sekarang? Ya, tanggal 1. Arisan sekarang aja. Panana ya. Udah dia mau kurban. Gimana? Panana yang menang. Oh, Mau kurban.
Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menunaikan kewajiban. Semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini masih membahas tentang zakat fitrah. Sebelumnya ingin saya informasikan terlebih dahulu kenapa kita membahas zakat fitrah. Karena sebelum membahas tentang zakat fitrah, kita membahas tentang hutang-hutang kewajiban syariat. Nah, hutang-hutang kewajiban syariat
Ada banyak. Ada hutang sholat, ada hutang puasa, ada hutang zakat, ada hutang haji, ada hutang nazar, dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan tentang hutang-hutang kewajiban syariat, kita kan bahas zakat kan? Bahas zakat. Nah, disitulah saya keingetan lagi. Oh iya, zakat pembahasannya belum tuntas dulu. Karena supaya nggak bosan kan kita gonta-ganti materinya. Kadang sholat, kadang muamalah. Udah banyak materi yang kita bahas tuh. Tapi kan nggak sampai selesai zakat, semua kita selesain gitu kan. Mau setahun zakat doang bahas. Akhirnya kita gonta-ganti. Nah, kelebihannya nggak bosan, kelebihannya gonta-ganti tema tuh. Kekurangannya nggak fokus sampai selesai, begitu. Nah, saya ketika menerangkan tentang zakat jadi keingetan, oh iya kita belum bahas zakat, udah lama. Akhirnya saya bahas zakat, zakat yang wajib. Barangkali di zakat itu kita punya hutang. Menyambung pembahasan terdahulu, barangkali di zakat-zakat yang wajib itu 6 kita tuh sebenarnya wajib, cuman belum melaksanakan. Nah, akhirnya kita kupas ya secara dalam. Awalnya kita bahas zakat apa tuh? Zakat perdagangan. Udah dibahas ya zakat perdagangan. Terus setelah zakat perdagangan kita bahas zakat emas dan perak, zakat tabungan. Udah selesai tuh. Nah, kenapa zakat perdagangan dulu? Karena umumnya orang berdagang. Terus kedua, umumnya orang banyak punya uang tabungan. Nah, yang ketiga, zakat fitrah. Makanya sekarang kita membahas zakat fitrah. Jadi bukan ini kok nggak nyambung gitu. Ini Pak, kalau kita ngaji di jamaah banyak tuh memang kritikus tuh selalu ada gitu. Kritikus, oposisi, komentator gitu. Karena banyak orang tuh pikirannya beda-beda gitu. Bisa jadi dari 30, 25 nggak kepikiran kritik itu, 25 orang tuh nggak kepikiran. Saya emang nggak mikirin kritik komentar itu gitu. Tapi 5 orang berpikir itu, kan gitu ya. Ada aja, walaupun nggak haters bisa jadi ya orang tuh macam-macam lah komentarnya gitu ya. Ini kok bulan Zulhijjah bahas zakat fitrah, udah kelewat. Ya bukan begitu. Kemarin kita bahas hutang-hutang kewajiban, ngebahas zakat. Akhirnya jadi keingetan saya. Oh iya, zakat sudah lama nggak saya bahas. Mau saya bahas sampai selesai. Ketika bahas zakat sampai selesai, belum selesai ya, kita masuk bulan Zulhijjah. Bisa jadi kan ada orang berpikir momen ya, harusnya bahas kurban gitu kan. Harusnya bahas haji. Ya gimana, ini belum selesai. Kan waktunya juga belajar seminggu sekali kan, gitu. Jadi banyak-banyaklah berpikir untuk mencari pembenaran gitu. Mungkin Ustadz ini bahas ini ada alasannya gitu ya. Ya husnudzon. Saya emang terbiasa gitu Pak. Kalau ngajar tuh saya terbiasa memberitahu latar belakang kenapa saya bahas ini. Gitu ya. Jadi clear ya. Ini kenapa bahas ini. Sekarang pun bisa bahas yang lain bisa. Ini buku PDF banyak di sini nih. Udah lihat kan buku di website itu kan? Saya tunjukin ya nih. Bentar. Nih. Kita mau bahas apapun hari ini juga bisa, Pak. Ada banyak. Ya, kan waktunya mepet kan nggak mungkin ya. Semuanya kita bahas, apalagi waktunya cuma seminggu sekali gitu. Ya, semuanya ngantri lah.
Semuanya akan tiba saatnya dibahas. Gitu. Apalagi kalau berbicara soal kepentingan. Setiap orang tuh punya kepentingan beda-beda. Bisa jadi dalam pemahamannya Pak Ahmad, saya lagi butuhnya fikih kurban, misalkan gitu kan. Dalam pemikiran Pak Ahmad, saya bahasnya yang lain. Bisa jadi kan gak sinkron ya kan. Ah kurang suka gitu kan. Gak kontekstual nih Pak Ustadz gitu kan. Bisa begitu kan. Itu udah ketebak jalur alur. Saya tuh terbiasa debat Pak orangnya Pak. Saya terbiasa Pak baca pikiran orang tuh bakal kemana gitu. Saya tuh terbiasa kayak gitu tuh. Dunia kayak gitu tuh. Nah ada bisa jadi Pak Had nih. Ingin bahas poligami. Saya lagi banyak duit nih, ingin nikah lagi. Pak Ustadz bahasnya zakat fitrah. Oh nggak pas banget ya, gitu. Bisa begitu. Susah kita tuh kalau memang kita tuh harus cocok semua orang tuh susah, Pak. Paham ya? Jadi walaupun lagi nggak cocok sama kebutuhan kita ya udah dengerin aja. Insya Allah juga suatu saat akan kebahas. Ngantri ya. Kecuali bapak-bapak tuh belajarnya setiap hari. Setiap hari mau banyak yang kita bahas. Sehari 3 materi fikih, misalkan fikih apa, 3 macam materi tema. Seminggu berapa tuh? 21 kan? Wah itu cepat. Nah kalau seminggu sekali mah ya wayahna antri. Ya. Gitu. Emang kalau kita di depan masyarakat banyak tuh akan ada banyak komentator, kritikus. Apalagi yang nggak tahu ini gimana sih cerita awalnya nih Pak Ustadz tuh bahas ini gitu. Nggak nanya gitu kan, bisa jadi begitu. Gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang zakat fitrah sudah pertemuan yang keberapa nih? Yang ketiga. Zakat fitrah pertemuan yang ketiga. Nah, fikih yang saya sampaikan di sini, sumbernya sih saya secara garis besar, sumber fikih saya ya, ini biar bapak-bapak tuh jelas paham saya tuh kemana arahnya gitu. Sumber fikih saya yang paling umum adalah fikih mazhab. Itu harus dipahami tuh, ya. Apalagi ada yang baru nih Pak, apa sih namanya? Lupa saya. Pak Mus, saya udah lama kenal, cuman lupa namanya. Musyanto, ya. Pak Musyanto, apalagi ada Pak Musyanto nih. Ya kalau bapak-bapak udah paham kali saya di grup ngomong apa gitu ya. Alur fikih saya, alur utamanya adalah fikih mazhab. Saya bukan fikih yang kalau Rasulullah sebut hadis, sebut Quran, bukan ke situ polanya tuh. Polanya tuh menurut pendapat ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, situ pola saya. Nah itu pertama yang harus dikenal. Ditegaskan identitas kuliah fikih itu begitu dari dulu. Cuman saya baru kencang menegaskan tuh sekarang aja nih, biar nggak disangka fikih Ustadz Iqbal. Bukan fikih Ustadz Iqbal, fikih mazhab. Saya cuma menyampaikan. Tinggal apa yang saya sampaikan tuh akurat apa enggak. Bisa jadi kan ada salah ngomong, salah ngejelasin, salah paham sayanya. Kalau soal sumbernya mah pasti fikih mazhab. Bukan fikih salafi, bukan. Bukan fikih Muhammadiyah, bukan. Ini tegasin ya, biar jelas nih. Bukan fikih Persis, bukan. Fikih Al-Irsyad, bukan. Fikih NU gimana? NU 4 mazhab. Sinkron ke situ. Fikihnya boleh dibilang fikih NU. Itu karena NU tuh mengklaim fikihnya fikih 4 mazhab. Gitu. NU tuh nggak kembali ke Quran Sunnah langsung, nggak. Dia tuh fikih mazhab. Mazhabnya terutama Syafi'i. Itu pertama, fikih mazhab. Kedua, nah fikih mazhabnya nyontek dari mana? Nyontek dalam arti ngerujuk kemana? Ngerujuknya ke rumah fikih www.rumahfikih.com. Nah itu ya, nih yang ini
merujuknya ini. Nah, cara mengoreksi saya tinggal cek di rumah fikih penjelasannya salah nggak saya. Bapak baca ulang tuh, baca ulang pelajari. Oh kayaknya bisa dibuat salah nih neranginnya menurut rumah fikih juga. Karena kan dia ngerujuk ke situ. Itu caranya. Kedua, berarti rumah fikih beserta semua ustadznya ya, Ustadz Sarwat dan lain diam dan tim-timnya. Begitu. Kedua, saya biasanya percaya ke Buya Yahya. Fikih saya kalau nggak ke rumah fikih ke sana, ke Buya Yahya. Itu. Paham ya? Nah, kenapa nggak ke kitab langsung? Ya, kita ke kitab langsung tuh bahasa langsung tuh gimana? Apa kita punya perpustakaan? Nggak punya, kita nggak punya perpustakaan. Kitab langsung tuh ya, kalau dimaksud kitab langsung dalam arti perpustakaan, saya nggak punya perpustakaan. Tapi kalau sekedar online, kitab PDF online, ya saya bisa nyari gitu. Tentu kita merujuk juga, kita cek juga ke kitab langsung dalam arti langsung berupa PDF-nya gitu ya. Kan zaman sekarang kan bisa online ya, cari PDF-nya gitu. Tapi kalau kitab dalam arti fisik, saya nggak punya kitab fisiknya. Kenapa? Karena mahal. Harus beli banyak koleksinya gitu. Dan sekarang kan zaman modern, kita nggak perlu beli fisik, kita cukup tinggal beli PDF-nya begitu. Nah, terus kenapa ngaji di sini pakai buku PDF, pakai HP? Karena yang kita akses adalah kebanyakan artikel dari rumah fikih berupa PDF gitu ya. Kenapa nggak bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Enggak kan? Nah, udah jelas jawabannya. Udah jelas jawabannya, ya. Jadi kenapa nggak kitab gundul? Ya udah kalau mau kitab gundul besok beli, kan nggak bisa bacanya. Jadi kita ngajar sesuai orang yang kita ajari, ya sesuai jamaah paham gitu. Memang kesannya belajar pakai HP. HP itu seperti halnya kertas, ya. Seperti halnya buku, sama aja, cuman media modern gitu doang. Nah, cuman kan kesannya nggak wibawa gitu ya, pakai HP gitu kan. Coba kalau pakai buku gitu kan, apalagi Arabnya gundul gitu. Waduh, itu orang yang lewat langsung kencing bang. Kertasnya kuning, burak nggak kelihatan. Wah, itu kan pakai HP itu. Jadi kenapa kita belajar pakai HP? Justru ini zaman modern, kita menggunakan pakai HP itu hanya sebagai alat media saja. Sama seperti kertas, sama. Buku, kertas, HP, layar ya anggap kertas. Cuman teknologi modern gitu. Nah itu mukadimahnya tuh ya. Biar nanti nggak salah paham. Mana tadi buka PDF-nya hilang lah. Nah, saya ulang sedikit saja ya. Halaman, buka halaman. Ini udah pertemuan ketiga. Halaman halaman 7. Nah, halaman awal. Coba buka bareng ya. Halaman 7. Dibuka bareng Mbak ya. Jangan ada yang duluan. Nah, halaman 7. Halaman 7. Arti fitr itu membelah, muncul, menciptakan. Fitr itu kebalikan dari puasa. Kebalikan dari saum. Jadi bisa juga artinya tuh iftar. Iftar tuh artinya makan. Atau futur, artinya makanan. Jadi zakat tuh yang benar tuh zakat fitrah. Yang benar tuh zakatul fitri. Yang benar tuh. Artinya apa? Zakat makanan. Atau zakat di waktu berbuka. Jadi ada dua artinya.
zakatul fitri, zakat makanan, atau zakat di waktu berbuka. Idul Fitri juga sama. Idul Fitri itu artinya apa? Hari raya makan. Itu Idul Fitri itu hari raya makan atau hari raya berbuka. Ya berbuka tuh makan. Gitu. Jadi yang pas tuh bukan zakat fitrah tapi zakatul fitri. Gitu. Nah, terus halaman 8. Nah, hadisnya tuh. Jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Tujuannya mensucikan orang yang berpuasa. Mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan jorok dan sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi ketika kita puasa ada banyak hal yang kita lakukan sia-sia, banyakan nonton TV, banyakan main game, banyakan ngobrol, kongres. Nah, itu hal yang sia-sia. Tapi kalau bermanfaat gak apa-apa. Tapi kalau sia-sia, nah, zakat fitrah penebus dosa-dosa kecil. Ibarat kata begitulah, selama kita berpuasa Ramadan. Nah, zakat fitrah itu penebusnya. Penyempurnanya biar puasa kita diterima oleh Allah gitu, kira-kira ya. Kata Rasulullah tuh, zakatul fitri tuhrotan lis-shaim minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Mensucikan orang yang berpuasa dari apa? Dari kata-kata yang sia-sia dan jorok. Dan tujuannya apa zakat fitrah tuh? Memberi makan orang miskin. Itu halaman 8, halaman 9. Nabi bersabda, "Ugnuhum fi hadzal yaum." Buatlah mereka orang miskin berkecukupan di hari ini. Jadi kata Nabi itu orang miskin dibuat cukup di hari raya. Nah, tujuannya zakat fitrah itu memang supaya pas di hari raya nggak minta-minta. Supaya pas di hari raya itu nggak kelaparan. Supaya di hari raya itu nggak puasa. Di hari raya itu mereka makan. Ya. Jangan sampai kelaparan, harus makan. Jangan sampai puasa karena nggak ada makanan. Jangan sampai di hari lebaran minta. Tujuannya itu. Maka sudah betul kalau orang membagikan zakat fitrah tuh habis subuh. Setelah matahari terbenam. Maksudnya tuh di tanggal 1 Syawal. Subuh tanggal 1 Syawal. Itu udah benar. Kenapa? Karena memang tujuannya tuh supaya di hari raya Idul Fitri itu makan, supaya di hari raya Idul Fitri itu gak mengemis. Kalau dibagikannya misalkan 1 bulan, 2 minggu sebelumnya, berarti tujuannya tercapai nggak tuh? Enggak. Wah, duitnya udah habis, jadi gembel lagi dia. Makanannya nggak udah habis, jadi lapar lagi. Jangan kelamaan, gitu. Maka memang yang paling tepat tuh memang habis subuh, itu yang paling tepat. Menurut 4 mazhab sepakat itu yang paling afdol. Cuman walaupun di luar subuh, sebelum subuh, sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan selama di Ramadan, kalaupun dibagikan sebelum subuh, artinya sehari, 2 hari, 3 hari atau selama Ramadan, itu tetap sah. Gitu. Karena di hadis itu memang ugnuhum pi hazal yaum. Gitu. Bukan pi hazal yaumain, 2 hari sebelumnya. Bukan. Itu. Terus halaman 11. Nah, zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, tadi yang betul tuh zakatul fitri. Nah, tapi zakat fitrah juga nggak salah-salah banget ya. Masih bener lah. Nggak. Tapi semua hadis, redaksi hadis zakatul fitri. Semua hadis kalau kita baca zakatul fitri, nggak ada zakat fitrah. Hah? Nggak tahu tuh KBBI apa.
Kayak zakat fitrah. Maksudnya mungkin ada serapan dari bahasa Arab. Iya, kayaknya di KBBI zakat fitrah. Cuma kalau kita merujuk ke hadis, Nabi itu ngomongnya zakatul fitri. Gitu. Terus halaman Nah, hukum zakat fitrah halaman 13 ya. Mayoritas ulama menyebut bahwa zakat fitrah itu hukumnya apa? Fardu atau wajib. Intinya sama aja. Menurut 3 mazhab fardu, menurut Hanafi wajib. Bedanya apa? Beda istilah doang. Itu. Kalau menurut Hanafi wajib itu nggak sekuat fardu gitu. Dalilnya nggak sekuat fardu. Kalau dalilnya kuat, fardu nyebutnya. Dalilnya kuat banget nih fardu disebutnya sama Hanafi. Tapi kalau dalilnya agak kuat sih, tapi nggak terlalu kuat, disebutnya wajib. Itu usul fikihnya Hanafi. Tapi kalau mazhab lain nggak ngebedain. Udah pokoknya dalilnya kuat, fardu gitu. Wajib, fardu, wajib sama aja eta-eta nih. Kalau mazhab lain, kalau mazhab Hanafi bedain. Ada fardu, ada wajib. Nah, kurban kata Hanafi kan wajib. Kenapa nggak bilang fardu? Dia nggak tahu kalau dibilang fardu kuat banget dalilnya. Berarti harus. Makanya dia bilang wajib. Karena ada hadis yang bilang siapa yang mau kurban gitu. Tapi dia kesimpulannya wajib, nggak sampai fardu. Sejak kapan diwajibkan zakat fitr? Nah, halaman 14. Nggak perlu lah itu mah. Apa dasar nggak perlu, udah lewat. Kita langsung biar selesai ya. Nah, zakat fitrah wajib bagi siapa? Halaman 18. Wajib bagi siapa zakat fitrah? Ulama sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi muslim, ya, baik merdeka atau budak, orang tua maupun anak-anak. Ini intinya gini, semua orang Islam, miskin, kaya, budak, anak kecil, orang tua, fakir miskin juga tetap wajib zakat. Dengan nisab, dia punya kelebihan makanan sejak maghrib malam takbiran sampai maghrib lagi, sejak maghrib malam takbiran sampai ketemu maghrib lagi, itu kan 1 Syawal kan? Nah, dia punya makanan kelebihan. Hitung dulu makanan buat dia ada nggak? Dianya berapa orang? Nggak tergantung orang miskinnya berapa. Kalau orang miskinnya ada 5, berarti dia perlu makanan beras, duit dah, mau duit apa beras? Contohnya. Nah, beras misalkan, ya, pakai beras. Beras berarti 5 orang, kalau 5 orang miskin, seharian itu butuh makan beras berapa? Makan nasi ya maksudnya. Berapa? 5 orang. Seliter cukup? Liter cukup? Ya udah, liter berarti. Berarti dia wajib zakat fitrahnya 1 orang berapa tuh? 3,5 liter gitu kan? 3,5 liter. Berarti kali berapa tuh? 5. Berapa liter berarti? Nah, 17,5 liter. Kalau dia punya 19 liter, berarti wajib kan ya? Wajib. 1 liter buat makan keluarga, sisanya buat zakat fitrah 5 orang. Paham ya? Kalau dia cuma punya 3 liter, 3 liter doang nih, berarti buat makan dia berapa? Seliter. Sisanya berapa? Nah, buat 1 orang aja nggak cukup ya? Nah, berarti orang miskin kayak gitu wajib zakat fitrah nggak? Nggak. Paham nggak? Paham ya? Jelas ya? Gitu. Berarti dia nggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia masih punya kelebihan untuk bayar zakat fitrah, berarti dia wajib zakat fitrah. Walaupun pada asalnya dia itu kesebutnya orang fakir atau miskin.
Jadi kalau ada yang nanya siapa yang wajib zakat fitrah, semua orang Islam, kaya, miskin, budak, tua, anak kecil, ya, asalkan dia punya kelebihan harta di hari raya. Orang gila juga wajib zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu objeknya itu bukan harta, objeknya apa? Jiwa. Paham ya? Kalau zakat mal itu objeknya harta, punya harta nggak? Punya emas nggak? Nah kalau zakat fitrah itu objeknya jiwa. Ini orang gila punya jiwa nggak? Punya. Ya, dia Islam, gitu. Nah, ya walinya, bukan dia ke masjid ketemu Pak Basori gitu. Misal nih orang gila kan kadang suka diambil-ambilin sama dinas sosial tuh ke mana gitu. Oh tetap aja itu kok ya paham. Ke mana kan kalau keluarganya kan nggak tahu tuh di apa saudaranya atau apa itu masih hidup gitu loh kan. Gini, selama nggak ada kabar mati berarti masih hidup kan begitu ya? Kan rumusnya gini, orang tuh asalnya apa? Hidup. Selama nggak ada kabar mati berarti hidup gitu. Nah kan iya kan, nggak mungkin. Asalnya kan hidup. Selama nggak ada kabar mati, ya berarti hidup gitu. Bapak istri hilang di pasar. 50 hari hilang Pak, nggak ketemu Pak. Nah hukum asalnya kan selama nggak ada kabar dia mati berarti masih hidup, begitu aja. Ya zakat fitrahin walaupun istri hilang. Gitu. Orang gila juga sama, diangkut sama dinas sosial. Selama nggak ada kabar ya udah zakatin. Wajib, yang wajib itu berarti bukan orang gilanya, jangan salah paham. Nanti bilang, Pak Ustadz masa bilang zakat fitrah wajib? Wah, kata-ketawain. Yang saya maksud tuh yang wajib zakatin tuh keluarganya, ya bukan orang gilanya. Bayi wajib. Kalau ini belum nyampe situ ya. Kalau dia lahirnya sesudah maghrib. Kalau sebelum maghrib, oh kalau sebelum maghrib lahir, oh iya ya, sorry. Balik salah saya mau. Kalau dia lahir sesudah maghrib, dia lahir sesudah maghrib nih, berarti tidak wajib zakat. Karena dia nggak ketemu Ramadan. Nih aja nih, Pak Ahmad nih aja nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir tuh anak tuh. Berarti kan Ramadan udah lewat ya? Dia nggak ketemu Ramadan. Jadi gini, wajibnya zakat fitrah tuh ketemu 2 waktu. Ketemu Ramadan, ketemu Syawal. Syawal tuh kan maghrib udah Syawal. Gini. Ajan, Pak Ahmad ajan nih, maghrib. Tanggal 30 Ramadan ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ada di masjid nih. Kita masih hidup atau di rumah? Kita masih hidup dah. Berarti kita ketemu apa tuh? Ketemu 2 waktu. Waktu apa? Ramadan ketemu nggak? Ya temu kan masih hidup kan. Terus ketika ajan kita dengar nggak? Kita tahu kan? Nah berarti kita ketemu 2 waktu. Ketemu Ramadan, ketemu wajib zakat fitrah. Nah kalau orang cuma ketemu 1 waktu, boleh. Tidak wajib itu bukan berarti jangan. Ya, jangan salah konversi. Tidak wajib sama dengan jangan. Misalkan nih yang cuma ketemu 1 waktu. Dia lahir sesudah ajan. Udah maghrib, ajan baru lahir. Nggak ketemu apa? Nggak ketemu Ramadan. Atau meninggal sebelum matahari terbenam. Sebenarnya matahari terbenam ya, bukan ajan. Pak Ahmad bisa telat ajan soalnya. Sebelum matahari terbenam. Ada orang meninggal, innalillahi wa inna rajiun, meninggal jam 17.58. 2 menit lagi Pak, maghrib. Dia udah meninggal. Nah dia ketemu apa doang berarti? Ketemu Syawal nggak? Enggak. Iya jasadnya mah ketemu, cuma kan nyawanya kan, nggak ada jiwanya kan. Nah berarti tidak wajib zakat.
Tapi kalau zakat ya boleh aja kalau mau zakat fitrah. Terus halaman 20. La sodakoh illa an zuhri goni. Nggak ada sodakoh kecuali dari kelebihan kebutuhan. Nah, 3 mazhab bilang kelebihan kebutuhan itu di hari itu doang. Soal makanan. Nisabnya tuh makanan aja, kelebihan makanan. Kalau mazhab Hanafi kelebihannya kelebihan apa? Nisab emas. Orang yang di hari raya pas maghrib sampai maghrib berikut yang nggak punya harta 85 gram emas berarti tidak wajib zakat fitrah menurut mazhab Hanafi. Karena zakatnya tuh di nisabnya tuh kayak zakat apa? Zakat mal. Paham ya? Jadi orang miskin yang cuma punya beras misalnya cuma 2 karung, kan 2 karung nggak sampai 85 gram emas kan? Dia nggak wajib zakat fitrah menurut mazhab Hanafi karena dia punya harta di bawah nih sob. Gitu kalau mazhab Hanafi. Terus kapan waktu wajib lanjut jangan Nah, halaman 22. Hadis bukan hadis tuh. Yang itu tuh. Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashab ala annal afdala ayyuhrijaha yaumal id qabla al-huruj ila sholatil id. Telah sepakat dari apa yang menjadi nas dari Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah bahwa yang utama untuk membayarkan zakat fitrah adalah di hari raya Idul Fitri sebelum keluar untuk sholat. Nah itu waktu utamanya. Sebelum sholat, setelah subuh. Ingat tuh batasannya, batasan afdolnya ya. Setelah subuh tuh gimana bahasanya? Setelah terbit fajar sodik sampai sebelum sholat id. Sholat id. Berarti ya sebelum takbir imam, gitu. Jadi kalau imam masih belum takbir, kesiangan tuh bangun. Imam masih pengumuman tuh, padahal ini masih pengumuman jariah gitu ya, sedekah, wakaf. Pak Ujan baru bangun, langsung sedekah zakat fitrah tuh. Zakat fitrahnya langsung transfer aja biar cepat. Kan nyari-nyari orang miskin susah kan? Wah kayaknya si ini deh miskin, transfer aja. Jangan saya yang ditransfer, berarti saya dianggap orang miskin. Nah, berarti masih bisa. Yang penting sebelum imam takbir. Kan sholat itu takbir mulai kan? Bukan soal salamnya. Ingat tuh, setelah terbit fajar sampai imam takbir. Nah itu waktu paling afdol. Waktu paling afdol. Nah halaman 21, mundur dulu halaman 21. Allah halaman gini, tergampang lah nanti ketemu di sono, nanti gampang. Terus halaman 23. Nah halaman 23 tuh. Bolehkah mendahulukan pembayaran zakat fitrah? Boleh. 4 mazhab sepakat boleh zakat fitrah itu bukan di waktu afdol. Kita ke Syafi'i dulu deh. Waktu zakat fitrah menurut Syafi'i terbagi 5. Pertama, waktu mubah. Waktu boleh. Menurut Syafi'i ya. Itu. Jangan ditanya apa hadisnya Ustadz. Saya bukan Ustadz hadis, Ustadz Quran hadis, bukan. Fikih mazhab kita ya. Dalilnya. Paling susah kalau ngajarin sama yang udah terpapar kayak gitu. Apa-apa tuh dalilnya. Ente juga ngamalin apa-apa, saya tanya dalilnya apa? Coba, waktu sholat takbir dalil hadisnya apa? Sebutin.
Sampai salam. Oh tenyaho. Pokoknya mah diajarin di buku fikih, begitu ujungnya ke fikih juga kan? Bukan ke hadis. Hadis mah urusannya ulama, langsung ke dalil mah, bukan urusan kita. Kita tahu hadis boleh, tapi bukan apa-apa tuh selalu nanya dalilnya mana gitu. Itu paling susah emang ngajar kalau udah yang terpapar kayak gitu. Selalu meragukan Pak Ustadz kalau nggak ada hadisnya gitu. Ini kata mazhab Syafi'i, insya Allah Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i pakai dalil. Cuman saya nggak tahu semua dalilnya. Pasti ada dalilnya. Waktu mubah itu apa? Sejak masuk bulan Ramadan. Saya minta kopi dong, maaf, kopi hitam ya. Ada kopi hitamnya apa tuh? Nah, itu. Sejak masuk bulan Ramadan. Sejak masuk bulan Ramadan. Kata mazhab Syafi'i boleh zakat fitrah. Jadi maghrib langsung zakat fitrah. Boleh ya, bukan berarti dianjurkan loh. Jangan salah paham. Boleh, sah. Oh saya sekarang aja deh zakat fitrah boleh. Cuman itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah tuh ya nggak sesuai afdol gitu. Sah nggak zakat fitrah? Sah. Menurut mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Saya belum tahu, terus saya cari. Pasti ada dalilnya. Itu kalau urusan debat pasti Ustadz NU pasti ada dalilnya. Kadang-kadang kan suka dibidah-bidahin mulu kan. Itu kalau dicari tuh ada dalilnya juga Pak, ternyata Pak. Cuman level kita aja yang kadang nggak tahu semua dalilnya. Nah itu waktu mubah. Terus kedua waktu wajib. Waktu wajib tuh dia sudah wajib bayar fitrah. Ya, sejak terbenamnya matahari. Pokoknya terbenamnya matahari, terbenam. Nah, siapapun yang menjumpai terbenamnya matahari, berarti dia sudah wajib zakat fitrah. Udah wajib, gitu. Sudah wajib. Tapi kalau belum terbenam matahari, berarti dia belum wajib. Paham ya? Tanggal 25 Ramadan. Ada orang nanya, kita wajib ya zakat fitrah? Belum wajib. Lah, katanya wajib zakat fitrah. Iya, emang zakat fitrah wajib. Cuma kalau nanyanya sekarang belum wajib. Tanggal 25 Ramadan. Tar wajibnya. Batas jatuh temponya dianggap mulai argo. Kalau ke taksi mah setelah terbenamnya matahari. Matahari terbenam, klep, wajib. Siapapun yang menemui matahari terbenam mengalami wajib. Waktu wajib tuh ya. Tapi ada pendapat yang selain Syafi'i, waktu wajib itu bukan terbenam matahari, terbitnya fajar. Berarti kalau menurut pendapat selain Syafi'i, kalau bayi lahir jam 8 malam, itu jam 8 malam belum subuh kan? Berarti wajib belum tuh dia? Astagfirullahaladzim, salah. Maksudnya bayi lahir jadi clear gitu. Hah? Iya, maksudnya bayi lahir setelah subuh gitu ya. Setelah subuh. Lahirnya kan setelah subuh, sebelum terbit fajar. Setelah subuh tuh berarti jam berapa tuh? 5. Jam 5. Jam 5 dia baru lahir. Berarti dia ketemu bukan Ramadan. Ketemu sebelum subuh nggak? Enggak ketemu sebelum subuh. Paham ya? Nggak ketemu sebelum subuh. Nggak ketemu sejak terbit matahari sampai fajar. Dia nggak ketemu itu. Dia ketemunya udah setelah fajar. Nah berarti dia tidak wajib. Paham nggak? Bingung. Saya juga. Hah? Itu kalau Syafi'i. Kalau Syafi'i Syawal sama Ramadan. Kalau Syafi'i mah kan yang penting kan ketemu tenggelam matahari. Ketemu tenggelam matahari berarti waktu wajib. Nah ada waktu wajib itu digesernya udah subuh. Berarti bedanya kalau bayi lahir jam
Menurut itu wajib begitu, betul. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i gini nih, lahir jam 8 malam, wajib nggak zakat fitrah? Kenapa? Tidak ketemu Ramadan. Tapi kalau mazhab lain, dia wajib. Kenapa? Dia ketemu waktu sebelum subuh, masih di 1 Syawal. Dan kalau hidup sampai setelah azan subuh, fajar, ya berarti dia juga wajib. Kalau masih hidup ya, itu. Saya paham, memang zakat fitrah tuh bagi orang awam cukup datang ke masjid, temui Pak Basori gitu doang kan, gitu. Nggak serumit ini, lu rumit amat sih. Udah mudik duluan kan. Itu baru ngomong. Dan selama ini saya belum pernah bayar zakat fitri Di sini. bukan maksudnya setelah subuh sebelum sholat Id. Belum pernah. Coba tahun ini. Ya itu paling abdol. Hah? Iya susah. Baru dititipin udah mikirin itu kan, gitu kan. Nggak ada cut off-nya jadinya. Oh boleh, ngomong. Jangan ke agama. Gini, orang meninggal jam 8 malam. Kalau Syafi'i wajib nggak tuh? 8 malam Syawal. Wajib nggak? Kata ketemu Ramadan, bukan jam 8 malam. Kata Syafi'i, wajib. Kenapa? Kan ketemu 2 waktu kan? Ketemu Ramadan, ketemu Syawal. Kalau kata mazhab yang tadi cut off-nya subuh, wajib nggak dia? Enggak, karena nggak ketemu setelah subuh. Paham nggak? Kan waktu wajibnya setelah subuh. Kan dia udah meninggal duluan. Paham nggak? Paham ya? Bedanya di mana sih? Bedanya dalam memahami hari raya. Hari raya itu setelah maghrib apa setelah fajar? Kan Nabi bilang gini, berilah zakat ugnuhum fi hadzal yaum, berilah mereka zakat kecukupan di hari raya. Kan Nabi bilang gitu kan, di hari raya. Udah nggak? Hadisnya sama, cuman memahaminya gini, hari raya, wajib hari raya. Kita wajib mulai zakat hari raya. Ya maghrib hari raya. Berarti siapapun yang ketemu maghrib, wajib zakat. Ruwet. Nah, ada yang bilang hari raya itu setelah fajar. Cut off-nya dari fajar. Ya berarti kalau belum Mungkin udah nggak puasa kan setelah fajar itu kan hari raya. Kalau sebelumnya kan masih puasa. Udah itu Pak Ustaz. Yang kajian yang Makin dulu. minum ini gara-gara berikut ini. Pokoknya begitulah. gimana? Tahun depan jangan dulu kamu. Zakatnya kalau yang penerimanya kan dari kita sebenarnya emang sebelum meninggal ya ada bagi ya. Yang bagi meninggal sedangkan kita nggak tahu itu ribunya dimaafkan atau Udah sah. Kalau kita udah nyerahin nitipin itu sudah dibagiin walaupun udah orangnya udah meninggal, udah sah. Mana ada pendapat kecil, kalau belum tiba waktu wajib orang yang meninggal balik lagi zakat lagi. Kita udah tanggal 27 udah nitipin ke Pak Basori. Pak Basori tanggal 28 distribusiin. Penerimanya meninggal. Kan belum waktu wajib. Nah, menurut ulama udah sah. Ya tapi kalau sebagian kecil ulama kan belum subuh. Bener nggak? Apalagi kalau kata Persis kan belum subuh. Ya berarti belum sah. Nah itu cut off-nya subuh, pokoknya subuh. Apa yang terjadi sesudah subuh sebelum imam takbir, nah itu yang sah dibagiinnya gitu. Nitip mah boleh sebelumnya juga katanya gitu. Tapi kan kalau mazhab lain kan mazhab 4 kan yang penting sudah waktu boleh. Waktu boleh
Dari sejak Ramadan sampai sebelum subuh. Setelah sebelum terbenam matahari, waktu boleh. Waktu wajib sejak terbenam matahari ya sampai sebelum subuh. Kan kayaknya harus dipahami tentang Syawal sama Ramadannya dulu deh. Gimana? Yang diambil tuh bulan Hijriah apa yang Masehinya? Nah, itu. Hijriah apa? Iya. Begitu ajan maghrib udah lebaran gitu kan. Oh, dia mikir tanggal lebaran, tanggal merah. Tadi kan mulai awal Ramadan pas sudah masuk Syawalnya itu kan kalau Syafi'i kan Imam Syafi'i kan pas maghrib biasa dia. Satu Syawalnya itu pas maghrib biasa dia. Semua guys satu Syawal pas maghrib. Semuanya guys satu Syawal pas maghrib. Bener hari rayanya. Pembayaran zakatnya saja yang berbeda. Iya. Gini. Ya, dengerin baik-baik nih ya. Waktu mubah dari satu Ramadan. Sebenarnya bahasanya bukan satu Ramadan. Dari satu Ramadan matahari terbenam. Matahari terbenam berarti kan Ramadan. Mulai terawih. Nah itu satu Ramadan itu ya. Sampai matahari terbenam akhir Ramadan itu waktu mubah. Oke. Matahari kelelep lah matahari. Ya. Sebelum subuh itu waktu wajib. Paham nggak cut-off-nya? Matahari terbenam sampai sebelum subuh itu waktu wajib. Ya. Subuh terbit fajar sampai imam takbir itu waktu afdol. Paham? Setelah terbit fajar sampai imam takbir. Sebelum imam takbir berarti ya. Itu waktu afdol. Imam takbir sampai terbenam matahari itu waktu makruh. Paham? Imam takbir nih, Allahu Akbar. Berarti kan udah mulai sholat. Sampai terbenam sampai sebelum terbenam matahari lah ya, sampai terbenam matahari mau terbenam itu waktu makruh. Matahari terbenam berarti udah masuk apa? 2 Syawal. Itu waktu haram. Itu dalam mazhab Syafi'i. Coba ulangnya biar paham. Terus saya ngopi dulu. Coba ulangi Pak Sabri, apal nggak? Coba waktu mubah gimana? Waktu mubah itu dari matahari terbenam. Nah, bahasa satu Ramadan. Sampai matahari terbenam akhir Ramadan. Nah, itu waktu mubah. Oke, terus matahari terbenam sampai sebelum subuh itu waktu wajib. Nah, waktu afdolnya setelah terbit fajar sampai imam takbir itu waktu afdol. Imam takbir sampai matahari terbenam waktu makruh. Matahari terbenam ya seterusnya waktu haram. Paham ya? Nah. Saya dulu awal belajar ini gimana sih sebenarnya? Saya nggak ngerti. Saya ulang-ulang, oh begini gitu baru ketemu. Sebenarnya ini untuk satu Ramadan, pas terbenamnya satu Ramadan sampai dengan 30
tanggal 30 ya, misalkan akhir Ramadan Ya. sampai terbenamnya, harusnya Ramadan nih. Jadi itu waktu mubah ya saja. Nah, waktu wajibnya berarti di bukan 30 Ramadan, 1 Syawal itu ya. Ya, 1 Syawal. Kalau terbenamnya matahari, dan subuhnya, waktu wajib subuhnya 1 Syawal berarti saja. Ya. Subuhnya 1 Syawal itu adalah waktu wajib. Nah, Tapi kalau sapi katopnya matahari terbenam. Matahari terbenam. Kalau mazhab lain fajar terbit. Oh ya, oke. Katopnya. Ya, macam seperti 1 Syawal ya saja. 1 Syawalnya Terbenam matahari. ya, terbenam matahari sampai dengan subuh. Subuh itu waktu wajib saja. Wajib. Terus 1 Syawalnya si terbitnya berapa? Subuh fajar sampai dengan imam naik. Imam takbir. Ya. Itu adalah waktu afdol. Afdol sunnahnya. Di 1 Syawal masih Masih 1 Syawal itu. Kemudian waktu makruhnya 1 Syawal setelah imam selesai takbir, naik mimbar saja itu ya. Bukan waktu apanya? Waktu makruh. Imam takbir sampai terbenam matahari. Takbir itu dalam arti si imam naik mimbar saja. Ya, bukan mimbarnya, takbirnya sholatnya. Sholatnya. Jadi sholatnya Iya. ininya pas ya Bukan, kan cut off-nya kan sholat intinya mah, sholat id. jadi sholatnya takbirnya si imam Ya. sampai dengan 1 Syawalnya akhir maghrib. Mungkin gini, mungkin ada ustadz yang cut off-nya salam ya, imam salam. Cuma kalau saya disebut sholat tuh kan udah takbir kan. Gitu. Imam takbir sampai terbenam matahari, makruh tuh ya. Nah, matahari terbenam waktu haram. Berarti 2 Syawal ya saja. Jadi kebanyakan mah waktu tuh di 1 Syawal. Ramadan mah mubah doang. Bener nggak? Yang 1 Syawal tuh ada waktu wajib, ada waktu afdol, ada waktu makruh. Nah, waktu haram di 2 Syawal. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh di waktu mubah. Di waktu wajib berarti sudah jatuh kewajiban. Bukan berarti wajib langsung, bukan, tapi sudah jatuh kewajiban. Waktu afdol setelah sholat subuh. Setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar. Yang betul mah. Setelah subuh belum. Ya cuma kan kalau konteksnya panitia sholat dulu kan dia kan. Konteksnya jadi setelah sholat subuh. Kalau konteksnya panitia. Ya tapi kalau konteksnya kita sendirian, ya fajar sudah terbit kita udah boleh. Udah afdol tuh. Nalurin zakat fitrah walaupun belum sholat. Paham nggak? Kan kalau konteksnya panitia kan sholat dulu. Masa dia udah bagiin zakat fitrah dulu? Ya gitu ya Pak, yang sholat subuh dulu kan ya? Ya kan? Kan nggak mungkin bagiin zakat fitrah dulu kan? Nah, setelah sholat subuh bahasanya bisa begitu. Cuman sebenarnya bahasanya yang benar setelah terbit fajar. Cuman kenapa populer setelah sholat subuh bagiin tuh? Ya karena sholat subuh dulu dong. Orang itu terbit fajar, masa sibuk bagiin zakat fitrah. Nah, makanya populernya tuh ada yang bilang setelah sholat subuh. Nah itu mazhab Syafi'i, itu paling abdol sebelum imam takbir. Nah waktu makruh setelah imam selesai sholat, dalam mazhab Syafi'i masih sah. Imam salam selesai sholat, imam selesai sholat, intinya udah takbir kan udah sholat tuh. Ada yang bangun tidur, wah saya belum zakat fitrah. Boleh nggak zakat fitrah? Boleh dalam mazhab Syafi'i, masih sah, cuman makruh. Tapi kalau kesehatannya tidak disengaja, Ya tetap makruh walaupun tidak disengaja. Nah, kalau udah tenggelam matahari waktu haram. Dosa, tapi tetap wajib juga zakat fitrah. Wajibnya masuknya kodok zakat fitrah. Oh ya. Nah, halaman 24. Tok baca deh Pak Alimun.
Dari atas tadi. 24 dari Abdullah bin Umar tuh. Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, ini mazhab Malik Hambali. Kalau Malik Hambali, zakat fitrah hanya boleh dibagikan maksimal 3 hari sebelum hari raya. Berarti 3 hari sebelum hari raya itu berarti 3 maghrib sebelumnya sudah mulai boleh. Berarti tanggal berapa tuh? 27, 28, 29. Ya berarti tanggal 27. Iya, karena kita terbiasa zakat fitrah. Zakat fitrah juga nggak apa-apa. saya juga terbiasa zakat fitrah ngomongnya. Cuman yang betul mah zakat fitri, zakatul fitri. Gitu. Nih kalau mazhab Maliki Hambali maksimal berapa? 3 maghrib sebelumnya. Berarti tanggal 27 masuk maghrib nih, masuk tanggal 27. Nah, baru boleh. Jangan maghrib tanggal 26. Maksudnya baru masuk tanggal 26 Ramadan, nggak boleh itu, nggak sah. Ya kalau obat 30 hari ya berarti ya 27. Kalau 29 berarti 26 bulan boleh 26 7 28. Nah, 26 nggak boleh ya. 7 28. Berarti 26 udah boleh. Kan 3 maghrib sebelumnya. Nah makanya gini, yang 3 hari itu kan membingungkan. Apakah 3 hari itu bisa jadi 4 hari sebelumnya kan? Mending di 2 hari sebelum Ramadan aja, lebih aman itu. Kira-kira Lebaran Masehinya tanggal 3, berarti kita begini tanggal 1 atau 2. Nah, itu Maliki Hambali. Terus langsung baca. Jika kita lebih detailkan, para ulama berbeda pendapat terkait kebolehan mendahulukan pembayaran zakat fitri ini. Pendapat pertama, tidak boleh sama sekali, hanya boleh ketika sudah terbit fajar Syawal. Ini adalah pendapat dari Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, zakat fitri tidak boleh ditunaikan kecuali setelah masuk waktu subuh di tanggal 1 Syawal. Bahkan beliau menilai jika ada orang yang menunaikan zakat fitri sebelum waktu itu, zakat fitrinya tidak sah dan harus diulang. Nah, ini Ibnu Hazm setelah masuk waktu subuh. Cuman bapak-bapak nanti akan mendengar Ustadz mungkin menjelaskannya setelah sholat subuh. Itu jangan bingung ya, antara masuk fajar dengan setelah sholat subuh itu ya sebenarnya tetap kene. Karena kan setelah sholat subuh dulu dong baru bagi zakat gitu kan. Cuman yang bener mah yang paling tepat mah setelah masuk subuh terbit fajar. Nah, kalau sebelum subuh dibagikan zakat fitrah menurut Ibnu Hazm tidak sah. Tapi 4 mazhab semuanya bilang apa? Sah. 4 mazhab. Cuman 4 mazhab kan Maliki Hambali 3 hari sebelumnya. 4 hari sebelumnya berarti sah nggak tuh? Enggak. Maliki Hambali. Kalau Syafi'i sejak awal Ramadan. Kalau Ibnu Hazm sempit. Subuh tuh takbir imam. Itu doang. Sebelumnya nggak sah. Sesudahnya nggak sah. Paham ya? Tapi 4 mazhab juga sepakat itu waktu afdol. Jadi gini cara nyimpulinnya. 4 mazhab sepakat itu waktu afdol. 4 mazhab sepakat sebelum waktu itu tetap sah. Ibnu Hazm hanya menyelisihi begini. Dia setuju itu waktu afdol, dia setuju waktu afdol itu dikonversi sebagai waktu sah. Selain itu tidak sah. Lanjut terus. Beliau mengatakan, waktu zakat fitri yang menjadi batas wajibnya seseorang menunaikan zakat fitri adalah setelah terbit fajar subuh di hari Idul Fitri. Nah, selanjutnya beliau menegaskan tidak boleh menunaikan zakat fitri sebelum waktunya dan tidak sah. Dan tidak sah. Pendapat Ibnu Hazm ini terbantahkan dengan hadis dari Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari di atas. Pendapat kedua, hanya boleh 2 hari sebelum hari raya.
Ini adalah mazhab Maliki dan Hambali. Nah, Maliki ada yang bilang 3 hari. Riwayatnya berarti 2 hari itu. Ada yang bilang 3 hari. Ini di sini 2 hari. Terus Ini adalah mazhab Maliki dan Hambali. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalamnya terdapat perkataan dahulu mereka memberikan sebelum Idul Fitri 2 atau 3 hari. Ibnu Qudamah wafat 620 Hijriah menjelaskan bahwa zakat fitri harus ditunaikan sesuai waktunya dan tidak boleh didahulukan waktunya. Karena fungsi zakat fitri adalah untuk memberi makan orang yang telah berpuasa di hari Id, hari raya kaum muslimin, agar tidak ada yang kelaparan. ya, itu kata Ibnu Qudamah ya, mazhab Hambali ya Ibnu Qudamah tuh. Itu. Terus lanjut. Beliau berkata 26 aja langsung. 26. Hal yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah bolehkah sebelum itu, baik ketika masuk Ramadan atau malah sebelum Ramadan. Pendapat ketiga, boleh mendahulukan pembayaran zakat fitri selama sudah masuk bulan Ramadan. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Imam An-Nawawi wafat 676 Hijriah menyebutkan, para ulama Syafi'iyah berkata, boleh mendahulukan zakat fitri sebelum waktu wajib tanpa ada perbedaan pendapat. Pendapat yang sahih adalah boleh zakat fitri sepanjang bulan Ramadan tapi tidak sebelumnya. Nah, terus ke halaman 27 langsung. Walhasil artinya aja. Artinya, walhasil pembayaran zakat fitrah memiliki 5 waktu. Pertama, waktu mubah, yaitu sejak permulaan bulan Ramadan. Seseorang boleh mempercepat pembayaran zakat fitrah sejak permulaan bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan, seseorang tidak boleh, tidak sah maksudnya, membayar zakat fitrah. Nah, waktu mubah tuh. 1, terus Kedua, waktu wajib, yaitu ketika seseorang mengalami 2 masa, sedikit masa Ramadan dan Syawal. nah, tenggelam matahari nanti itu wajib. Terus Ketiga, waktu sunnah, yaitu pembayaran zakat sebelum pelaksanaan sholat Id. nah, sholat Id. Ya, terus Pendapat keempat, boleh ditunaikan bahkan sebelum masuk bulan Ramadan. Ini adalah pendapat dari sebagian mazhab Hanafiyah. dah, mazhab Hanafi boleh sebelum Ramadan. Mazhab Hanafi ya. Terus halaman 28 tuh, 12. 12. Bolehkah amil mendahulukan pembagian zakat fitri sebelum hari raya? Amil adalah pihak yang menjadi perantara antara muzaki dan orang berzakat atau mustahik. Jika zakat dari muzaki boleh dibayarkan langsung kepada mustahik dan boleh pula dititipkan perantara amil, maka amil jika menerima zakatnya sebelum hari raya Id juga boleh mendahulukan pendistribusiannya kepada mustahik. Apalagi jika diketahui ada kebutuhan yang mendesak dari mustahik sebelum hari raya Idul Fitri. Misalnya mustahik sudah sangat butuh terhadap makanan di tengah Ramadan. Nah, intinya boleh mendahulukan didistribusikan. Gitu. Terus 13. Bolehkah mengakhirkan bayar zakat fitri setelah sholat Id? Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Malikiyah, As-Safiyah, dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa batas akhir untuk menyerahkan zakat fitri ini sempit dan ketat, seperti halnya hewan kurban udiyah. Sehingga bila ada orang baru membayarkan zakat fitrinya setelah selesai sholat Idul Fitri tanpa ada udzur syar'i yang benar, maka dia berdosa. Namun meski sudah telat dan berdosa, kewajiban untuk membayarkan zakat itu tetap ada, bukannya malah dibatalkan. Dan meski dilakukan setelah waktunya lewat, namun menurut para ulama tidak disebut sebagai qada. maksudnya lewatnya tuh lewat setelah sholat, belum qada itu mah setelah sholat mah. Terus Jadi kewajiban mengeluarkan zakat fitri ini ibarat orang yang berhutang kepada orang lain. Bila telah jatuh tempo belum dibayar tanpa alasan yang benar, dia jelas berdosa. Namun bukan berarti hutang-hutangnya itu hangus. Hutangnya tetap ada dan tetap harus ditunaikan. utang jatuh tempo tanggal 1 belum dibayar, bayarnya tanggal 3, apa lunas? Enggak lunas. Sama zakat fitrah juga, walaupun sudah lewat tetap wajib zakat. Terus Para ulama sepakat apabila batas akhir waktunya telah lewat, maka zakat itu kehilangan makna dan berubah menjadi sedekah sunnah biasa. ya, jadi kalau sudah keburu sholat imamnya,
itu masuknya jadi sedekah biasa. Tapi zakatnya tetap sah. Zakatnya tetap sah, tetap wajib ditunaikan gitu. Karena nggak gugur kewajiban zakat tuh. Gitu. Terus lanjut. Dalil yang menjadi dasar mayoritas ulama adalah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari hal yang lagwu dan perkara yang jelek dan sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Siapa yang melaksanakannya sebelum sholat id, maka telah diterima zakatnya. Siapa yang melaksanakan setelah sholat id, maka termasuk sodakoh sebagaimana sodakoh lainnya. Nah, ini mayoritas ulama ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i mah setelah sholat id masih sah zakat. Gitu. Terus, meski dalam mazhab Syafi'iyah ada keringanan pembayaran sampai hari Idul Fitri seharian, tidak hanya sampai sholat id. Sebagaimana pernyataan dari Imam An-Nawawi, nah, telah disepakati cuman redaksi. makruh ya, waktunya makruh. Kalau imam udah sholat tuh, tapi tetap wajib zakat. Terus, Telah disepakati redaksi dari Imam Asy-Syafi'i dan murid-murid beliau bahwa afdolnya membayar zakat itu di hari id sebelum keluar ke tempat sholat id. Boleh juga dibayarkan di hari id, tapi jika diakhirkan setelah hari id al-fitri maka tetap wajib qada dan dianggap telah bermaksiat. nah, kalau lewat maghrib Idul Fitri, lewat maghrib masuk 2 Syawal, berarti dosa. Tapi tetap wajib zakat fitrah, qada jadinya. Terus, Maka dalam mazhab Syafi'i, selama pembayaran zakat fitri dilakukan tanggal 1 Syawal, meski sudah selesai sholat id tetap dianggap membayar zakat fitri. Jika hari itu tetap belum dibayarkan zakat fitri, maka orang tersebut berdosa dan wajib qada. Terus 14. 14. Apakah janin wajib dibayarkan zakat? Jumhur ulama menyepakati bahwa bayi yang masih dalam kandungan tidaklah diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Karena meski dia seorang calon manusia, tapi belumlah dianggap sebagai manusia yang utuh. Sehingga kalau belum lahir pada saat hari raya Idul Fitri, maka tidak perlu dizakatkan. Bagaimana kalau pada malam hari raya lahir? Jumhur ulama mengatakan bahwa bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal sudah wajib dizakatkan. Karena titik dimulainya kewajiban zakat itu ada pada saat terbenamnya matahari pada malam 1 Syawal. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa titik awal wajibnya zakat fitrah adalah saat terbit fajar keesokan harinya. Jadi bila bayi lahir pada tanggal 1 Syawal, pagi hari setelah matahari terbit harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, tadi berarti koreksi tuh. Yang matahari terbenam 3 mazhab. Waktu wajib 3 mazhab. Selain Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, Hanafi mah waktu cut off wajibnya setelah terbit fajar. Bukan matahari terbit fajar. Itu. Terus 15. Bagaimana jika lebarannya berbeda? dah lanjut, itu mah jangan lewat, ntar dulu. Apa yang dikeluarkan dalam zakat fitrah? Bentuk zakat al-fitri pada dasarnya berbentuk makanan. Kalau kita merujuk ke aslian dan syariatan dari masa kenabian, kita temukan bahwa Rasulullah SAW dahulu memerintahkan kita untuk membayar zakat ini dalam bentuk to'am, kurma atau gandum, zabib, dan akid. Dasarnya adalah hadis yang sudah disebutkan di atas. Ada. Intinya dalam hadis itu cuma 4 jenis ya. Kurma, tamer, syair, gandum, zabib, kismis, akid. Saya nggak tahu akid apa itu. Cuma 4 tuh di hadis nyebutnya, korma, gandum, zabib, akid. Cuman kalau konversi ke bangsa lain, Indonesia kan apa? Beras. Bangsa daerah lain mana? Jagung. Kalau di Papua apa makan pokoknya? Sagu ya? Apa singkong? Ubi, misalkan papeda. Nah. Lanjut halaman 33. 33. Sama saya aja deh. Halaman 33 udah sama saya aja biar cepat. Pertama, makanan pokok. Tuh A. Halaman 33, makanan Pokok. Jadi wajib zakat fitrah makanan pokok ya. Bukan
yang bukan pokok. Nah sekarang begini, ada orang misalkan zakat fitrah di sini korma, diterima nggak? Enggak. Paling bilang begini kan, Pak kalau mau ngasih takjil, gitu kan, udah lewat Pak, ini udah mau Lebaran. Ini mau buat takjil Pak, bukan buat makanan kan? Ada hadisnya ini, Nabi pakai korma, kamu menyelisih sunnah Rasulullah. Bapak salah zaman, Mbak, salah konteks di Arab sono bayarnya. Di sini bagi-bagi korma, ini buat cemilan katanya begitu kan, pasti kata orang-orang. Pasti nganggapnya takjil kan, bukan makanan. Kita mah korma itu cuma buat geli-geliin perut kan. Iya belum makan, nggak ngerasa makan. Mana ada ya orang kenyang pakai korma. Malah enak gitu kan. Nah, pertama makanan pokok, kriteria kedua bahan mentah. Nggak boleh yang udah mateng. Nasi uduk misalkan, zakat fitrah. Ini nasi uduk Pak. Nasi uduk ya keburu basi Pak. Ya sekarang aja begini, undang orang-orang makan nggak bisa, nggak sah. Harus mentah. Walaupun lebih mahal tuh nasi uduk. Udah ada sayurnya, udah ada telurnya gitu, nggak bisa. Nah, ukuran zakat di masa Nabi, ukurannya 1 sok nantinya. Terus, halaman 36. Ini yang dilewat-lewat baca sendiri aja ya. 36. Nah, segitu 1 mud. Gambar itu tuh. Itu namanya 1 berapa? 1 mud. 4 kali begitu 1 sok. Nah, zakat fitrah tuh segitu. Cuman ukuran tangannya orang dewasa. Orang dewasa yang sedang ukurannya. Tuh kata Imam Nawawi tuh. 1 so setara dengan 4 kali hafanat seorang laki-laki yang berukuran sedang. As-sa'u arba'u hafanatin bikaifi rajulin mu'tadilul kaffain. Nah, terus halaman 37. Tuh mud yang cangkir kecil, so yang agak gedean. Begitu. Nah, konversinya nanti ulama beda pendapat di halaman 38 tuh, beda-beda tuh. Baca aja sendiri. Ini memang terlalu dalam, ini memang buat ustadz sebenarnya nih. Orang awam mah saya cukup ngasih tahu aja ini kalau mau baca di sini gitu ya. Saya juga waktu kuliah dulu nggak selesai semua, dosen ngajar. Emang dosen selesai semua satu buku dibaca satu-satu enggak? Fotokopi. Emang mahasiswa tuh gitu Pak, belajarnya tuh bukan sampai tamat gitu ya sama dosen, enggak. Belajar misalnya buku tuh 500 halaman, paling dibaca tuh 200 halaman. Sisanya baca sendiri katanya. Nanti diskusikan, begitu. Bolehkah zakat fitrah diganti uang? Kesimpulannya Hanafi boleh, selain Hanafi tidak sah. Halaman 42. Hanafi boleh sah, selain Hanafi tidak sah. Yang aman pilih yang 3 mazhab yang aman. Tapi kalau mau fleksibel pilih Hanafi. Gitu. Ya. Terus ini perdebatannya kenapa boleh uang, itu perdebatannya. Halaman 47. Jika dengan uang apa harus ukurannya sama dengan Hanafi? Harusnya ukurannya sama dengan Hanafi. Hanafi itu bukan 3,5 liter, hampir 5 liter dia tuh, hampir berapa? 7 liter apa? Pokoknya lebih gede. Kalau mau uang konversinya harusnya ke Hanafi, harusnya memang. Cuman kalaupun nggak pakai ukuran mazhab Hanafi tetap sah. Karena ada di mazhab Hanafi ulama yang berpendapat. Itu halaman 48 tuh, 48. Nah, ketemu di situ tuh. 48. Tuh, 1 soknya Hanafi berapa tuh? 3,8 kilo. Kalau liter berapa tuh jadinya? Harus konversi. Hah? 3,8 kilo diliterin berapa? Nah, kalau mau pakai uang sebenarnya konversinya 5 liter jadinya. Kan Hanafi boleh pakai uang. Cuman ukuran soknya Hanafi itu
3,8 kilo. Iya, kita jangan gini pakai uang, tapi ukurannya ikutan bukan Hanafi yang cuma 3 liter 3 kilo, 2,5 kilo gitu. Tapi kalaupun pakai ukurannya yang mazhab lain, pakai uang Hanafi ya boleh, tapi pakai ukurannya bukan Hanafi boleh, masih boleh. Tuh halaman 49. Tenang, tetap ada jalan, ikut saja mazhab Hanafi jalur Abu Yusuf. Jadi ada ulama Hanafi namanya Abu Yusuf. Nah, itu Hanafi juga. Jadi kita tetap ikut Hanafi pakai uang dan literannya ikut yang lain. Hanafi juga tuh. Jadi Hanafi itu ada dua pendapat. Ada Hanafi yang satu sok itu 3,8 kilo, ada Hanafi yang satu soknya itu sama dengan jumhur ulama, cuma 3 kilo. Jadi ikut Hanafi minoritas, bukan pendapat resmi Hanafi, tapi ulama Hanafi, namanya Abu Yusuf. Itu halaman 49. Terus halaman 50, bayar zakat lewat transfer. Oh panjang. Bolehkah amil jualan beras? Dah baca sendiri aja lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tuh apa doa bayar zakat fitrah? Udah panjang lah tuh. Nah profil penulis tuh halaman 70. Tuh, tahun 87. Bukan. Rumah Fikih. Dah. Ada pertanyaan? Ya. Tetap wajib walaupun dia baru dapatnya misalkan habis subuh, misalkan jam 4:30, misalkan 5 ya, cuman prakteknya mungkin nggak tahu ya ada nggak. 4:30 tuh dia dapat beras 2 karung, dia cuma sendiri hidupnya biar gampang aja, ya udah berarti lebih kan, ya udah wajib tetap itu. Enggak, tetap wajib. Membayarnya setelah sholat itu. Bukan, dia wajib enggak, kan dia punya kelebihan, misalkan di waktu maghrib sampai sebelum subuh dia nggak punya apa-apa, kan dia nggak wajib, tapi dia baru punya berasnya. Setelah subuh sampai sholat dulu mau sholat id. Nah, jam berapa pasnya misalkan? Ya jangan lebih sampai mau takbir. Mau takbir. Ya ikut Syafi'i kan tetap wajib. Makruh ya. Jadi makruh. Itu. Ukurannya gini pokoknya mah kalau Syafi'i mah, selama belum maghrib lebaran, ada nggak dia yang punya kelebihan? Misalkan nih dari maghrib takbiran sampai jam 5 sore, dia masih miskin tuh, cuma makan buat dirinya doang. Jam 5:30 ada yang ngasih beras 3 karung. Nah, dia wajib zakat nggak? Wajib, karena belum selesai 1 Syawal. Yang nggak makruh kalau bagi dia mah, kan dia baru ini dapat gitu kan. Yang makruh itu orang yang mampu sejak masuk matahari terbenam, bahkan sebelum matahari terbenam dia udah orang kaya, udah orang mampu, kelebihan banyak. Ya itu makruh yang kayak gitu tuh, nunda-nunda. Kalau ya kan dia baru punya jam 5 sore baru punya. Tetap wajib kalau ikut Syafi'i gitu. Nisabnya kan datang belakangan kan? Gitu. Nisabnya datang belakangan. Tetap wajib gitu. Ya
Cuman ada yang bilang nggak wajib. Kenapa? Karena dia kayaknya tuh hanya di Syawal, bukan di Ramadan. Kayaknya dia tidak nemui Ramadan. Saya tidak butuh waktu gitu. Iya, paham ya? Ada yang benar begitu. Cuma kalau saya waktu itu mikir, ya wajib lah. Kan belum habis satu Syawalnya. Kecuali udah maghrib tenggelam, matahari terbenam, Isya tuh ya. Ada yang ngasih zakat fitrah, baru keterima sama dia. Nah dia wajib ke zakat fitrah, udah lewat. Gugur, nggak kodok, karena dia waktu itu tuh nggak wajib. Paham ya? Tapi kalau dia baru dapatnya jam 5, ada dua pendapat memang. Satu bilang wajib, karena kan belum habis satu Syawal. Pendapat yang kedua bilang nggak wajib, walaupun dia punya. Kenapa nggak wajib? Karena kayaknya dia tidak menemui dua waktu. Paham ya Pak Hadan ya? Kayaknya dia tuh baru ketemu di satu Syawal, nggak ketemu di Ramadan. Bukan kayak, sorry. Kemampuannya dia gitu. Ketemu nisabnya tuh ketemunya di satu Syawal, tidak ketemu di Ramadan. Seolah-olah tidak menemui dua waktu gitu. Status dia mampu tuh gitu. Lagi pertanyaan? Kalau yang tadi kan dia sendirian ya. Nah, Ya. dia punya saudara. Nah, saudaranya mampu, dia langsung backup ke itu saudaranya. Gimana? Kalau tadi kan buat sendiri. Mm-mm. Nah, sedangkan saudaranya itu kan misalnya punya dua saudara gitu. Ah. Nah, yang satu kan mampu nih. Terus? Jadi dia siap-siap dong. Dia kan misalnya dia belum siap nih, belum punya uang buat apa bahasanya dia. Hubungannya sama saudara apa maksudnya? Kan tadi pernah dijelaskan, tadi kan pernah dijelasin ya bahwa yang satu mampu, yang satu miskin. Kan gitu yang pertama tadi itu loh. Kan harus Saudara kan nggak wajib ngasih nafkah. Yang wajib ngasih zakat fitrah tuh yang wajib nafkahin kita. yang misalnya kita punya saudara nggak mampu, kita nafkahin setiap hari misalnya gitu. Berarti yang dinaungi, oke. Terus? Tapi pas lebaran itu dia nggak perlu nunggu dia punya kan rasanya gitu buat zakat fitrahnya. Tapi kita tetap bayar gitu zakatnya. Iya, karena kita yang menaungi dia, berarti kita wajib ngasih zakat fitrah. Kewajibannya ada sama kita yang naungin dia. Ya, kayak gitu. Dapatnya kan nunggu saya punya kan, nunggu yang orangnya nggak. Oh, nunggu orangnya itunya sendiri yang punya, enggak. Yang dinaungi itu langsung nisabnya tuh di kepala keluarga. Istri saya tuh nggak pakai nisabnya. Yang nisabnya ada di saya. Ya, kita kan kepala keluarga semua nih, ngukurnya di saya. Nisabnya tuh bukan di istri. Istri mah walaupun nisabnya banyak nggak wajib zakat fitrah. Nah ini penting nih, bener. Gini misalkan, saya berasnya cuma 1 liter, istri saya yang 10 karung. Nah itu saya kan yang wajib kan. Nah bukan istri yang wajib. Istri itu wajib dari saya. Tapi kalau dia punya sendiri nggak wajib. Paham ya? Nah nisabnya tuh di kepala keluarga. Bukan nisab di orang itu. Gitu Pak. Gimana, paham nggak? Ya, paham. Itu. Jadi si orang itu anak saya. Ya anak saya kan nggak, misalkan udah remaja 17 tahun, ya dia bukan nunggu dia punya kelebihan, bukan. Patokannya di kepala keluarganya di saya. Berarti istri, anak, berarti suami. Nah, adik, saudara, kakak. Kalau nggak dinaungi, maksud nggak dinaungi itu nggak bareng hidup sama kita. Misalnya di perantauan hidup sama kita. Jadi dia ikut kita kerja, nah, berarti kan kita yang naungi dia. Tapi kalau naungi dia tapi dia juga punya penghasilan sendiri ya, itu nggak wajib nafkah. Konteksnya tuh yang wajib nafkah tuh kalau dia tuh orang susah dinaungi sama kita gitu. Kita yang kasih makan dia, gitu. Masuk orang tua, misal beli beras karung, terus dikiloin tuh buat zakat ya anak-anaknya itu boleh gitu juga. Boleh. Berarti kan orang tua kan yang punya nisab, yang naungi gitu. Nggak harus dari suami.
nggak harus dari suami. Cuman sebenarnya udah pisah itu tuh. Suami naungi istri sama anak. Ibu berarti mertua kan? Sebenarnya nggak naungi siapapun itu. Iya, sebenarnya nggak naungi siapapun karena kan dia posisi istri kan. Terus wajib. Ada kebiasaan saya pernah kalau saya sih pasti saya jadi ke istri saya nih beli beras itu kan karung. Itu tuh dijakatin tuh semua gitu. Nah, itu yang beli tuh kadang puasa ini. Oh, itu kan belinya doang, hartanya kan dari Pak Udin. Duitnya. Kalau cuma beli mah siapa aja. Cuman ini ya sumber hartanya, nisab zakat fitrahnya itu ada di kepala keluarga. Kalau konteksnya ibu sendiri, kan ibu kan nggak wajib nafkahin kita yang udah dewasa, udah balik. Sama ini ada misal kita usaha di Karawang nih, ya zakatnya di sini jangan di kampung gitu gimana? Ada bahasa itu. Sebenarnya zakat mah di malam takbiran kita ada di mana itu? Malam takbiran ukurannya, bukan kita tinggal di mana. Kadang di masjid kan gitu. Yang ini nih. Kerja di sini, usaha di sini, zakatnya di kampung, nggak ada yang di masjid sering begitu pas ke pengumuman. Boleh, sebenarnya boleh. Cuman yang paling sunnah itu cut off-nya tuh dalam fikih itu cut off-nya tuh pas takbiran di mana? Bukan lagi main sama temen ya, bukan lagi main teman. Wah, berarti zakatnya di sini nih. Bukan. Kita belum zakat fitrah. Takbirannya kita bakal di mertua, walaupun kita tinggal di sini. Nah, zakat fitrah di sono. Di tempat takbiran, di mertua. Cuma kan konteks kita kan udah zakat fitrah duluan kan? Iya. Iya, mubah. Kalau zakat mal, di mana harta berada? Zakat mal, kita tinggal di sini, ya berarti kan harta kan masuk rekeningnya ke sini ngalirnya kan? Kita di Gading Elok, berarti zakat mal tuh di sekitar sini. Hah? Oh gitu kayak pajak. Lokasi harta. Ya emang sawahnya memang di sono, di Rawamerta emang sawahnya di sono, tapi kan maksudnya duitnya kan di sini kan, zakat tabungannya di sini. Ya berarti sedekahnya di sekitar harta itu. Di sekitar rumah kita kan rekening kan masuknya ke rumah kita. Ibarat kata rumah kita itu kan tempat nyimpan harta lah gitu. Atau misalkan bisa juga di dekat sawah kita situ, daerah situ, desa mana. Ya kan rezeki kita adanya di sana ya, harusnya warga sekitar sana. Jangan sampai gini. Sawah kita berhektar-hektar di situ, orang di situ kelaparan gitu, Pak. Karena kita nggak nyalurin zakat di situ, nggak sedekah di situ. Ya kalau zakat mal, tapi kalau zakat fitrah patokannya malam takbir di mana? Gitu aja. Mudik. Kalau misal kita belum mudik nih Pak Ustadz, tapi kita udah pasti mudik nih, nah, kita di sana tetap di sana nanti gitu. Kita bayar dulu sekarang bisa. Bayar dulu sekarang bisa, itu mah anjuran doang. Anjuran doang. Anjuran doang. Gitu. Wah, banyaknya di sana tadi. Menurun deh pendapatan. Nah, itu gimana Pak? Sekarang kan jarang miskin. Terus? Mendekati Gimana? kriteria kaki miskin. Sekarang kan jarang. Apalagi di perumahan kan mungkin kriteria kaki miskinnya tidak. Gini, karena fakir miskin itu kan kriterianya kan kriteria yang tersembunyi. Maksudnya gini, nih kriteria definisinya ya. Definisi fakir, orang yang penghasilannya kurang yang penghasilannya kurang dari kebutuhannya. Penghasilannya setengah dari kebutuhannya. Coba katanya ingat ini. Miskin itu penghasilannya setengah dari kebutuhannya. Kebutuhannya misalkan berasnya ya, beras 1 karung kebutuhannya. Penghasilannya kurang dari 1 karung. Nah, itu miskin. Ya. Miskin. Kalau fakir kurang daripada itu, lebih kurang daripada itu. Gitu.
Banyak dulu yang mau saya jelasin itu kalau miskin pas. Miskin Bukan pas. Kalau fakir itu di bawahnya. Bukan pas. Kebutuhannya tuh kebutuhannya tuh pendapatannya tuh kurang dari kebutuhannya gitu. Misal sehari 50.000 butuh nih. Kalau miskin itu kalau dulu yang saya tahu 50.000 pas itu miskin. Kebutuhan 50.000 dapatnya 50.000 itu miskin. Kalau fakir itu di bawah 50.000 dapatnya. Ya mungkin itu saya nggak inget saya ngomong gitu kapan nggak inget saya. Itu perasaan Pak Adnan aja itu. Jadi pendapatannya itu hanya setengah dari kebutuhannya. Kebutuhannya 1 karung, pendapatannya hanya setengah. Hanya miskin. Miskin. Nah, kalau fakir kurang dari setengah. Gini, 1 karung dulu deh. Kebutuhannya 1 karung. Pendapatannya cuma setengah karung, miskin. Fakir lebih minus dari itu. Berarti pendapatannya kira-kira 45%, seperempatnya. Nah, itu fakir. Cuma kan kriteria kayak gitu kan tersembunyi. Kita kan nggak mungkin ngorek-ngorek ke rumah orang. Kita mau zakat fitrah nih, Bu, bentar dulu ya, saya inspeksi dulu, Bu, ya. Ibu kebutuhannya berapa? Ke keluarga, beras. Coba saya periksa dulu, kan nggak mungkin begitu. Itu yang sulit-sulit tuh begitunya, Pak. Kalau definisinya mah ada, cuman pas prakteknya kita nggak usah ngitung harta yang tersembunyi. Kalau dalam zakat mah zakat batinah namanya. Kan mal zakat tuh, harta zakat tuh ada harta zakat zohiroh, sawah itu zohir, itu yang ngitung amil. Ternak yang ngitung amil, bukan dia yang ngitung. Jadi amil datang, Pak, ternaknya mana? Tuh, nah saya ngitung ya, Bapak wajib zakatnya sekian. Sawah juga yang ngitung amil. Tapi kalau emas, bukan amil yang ngitung. Yang ngitung wajib nisabnya siapa? Orangnya. Karena kan nggak mungkin kita gelatak-gelatak ke rumahnya, emasnya berapa gitu. Jadi harta zakat itu ada harta zakat zohiro, ada batinah. Nah, nisab zakat fitrah itu kan batin kan, tersembunyi kan, gitu. Oh iya, maksudnya orang disebut miskin enggaknya gitu kan? Gimana? Ya akhirnya kita husnujonnya aja, prediksi. Kira-kira nih, misalkan nih kita lagi jalan, ketemu nih rumah Pak Nur Hadi, layak gak kira-kira tuh? Enggak kan lewat. Kira-kira di Gading Elok ini nih, ya makanya itu ngukurnya agak susah, ngukurnya, prakteknya. Nanti kalau salah, jadi masalah. Enggak, yang penting husnujonnya kuat. Husnujonnya kuat nih orang miskin. Kayak Abah Lukman misalkan, kan kita kan bisa ngelihat gini, kayaknya pendapatannya setengah gitu kan, kurang dari kebutuhannya. Ya udah kasih aja, gitu, kasih aja. Cuma kan yang lebih memastikan kan yang rumahnya reot, udah kumuh, gitu. Walaupun belum tentu ya, kadang ada orang loh yang rumahnya jelek, tapi sebenarnya bisa aja motornya 2. Bisa aja sebenarnya orang tuh rumahnya tuh kayak rumah orang miskin gitu. Itu nggak apa-apa kalau kita nggak tahu mah. Yang susah tuh memang ininya Pak, memastikan tuh nggak bisa, 100% maksudnya nggak bisa. Jadi gini, saya yakin kalau dibagi-baginya kemana? Cibungur. Tapi dilihat dari foto-fotonya emang johirnya ya. Kan masalahnya kan bukan batin kita ngelek. Bu, rekeningnya mana coba Bu ya tabungannya? Enggak Bu. Dari johirnya itu udah miskin, udah beres selesai gitu doang. Johirnya aja. Gitu.
Dah gitu ya, wallahu alam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati. Mugi Gusti kana ilmu dipasihkeun. Mugi Gusti ilmu fi manfaateun. Mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung baraya abdi dina ilmu agama Gusti. Tawasalna bi ta'allumin, tawasalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana. Abdina wasul pamaosan, abdi tawasul pamurukan. Mugi Gusti Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lewat jam 10. Bokun sana.